Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Skanida Muda, selamat datang kembali di podcast Osaka Talks, tempat kita berbagi tentang hal-hal yang membangun dan positif dalam hidup kita. Saya Sekar, sahabat perbincangan kita hari ini. Kalian tahu gak sih, kita punya topik yang istimewa banget nih hari ini. Sesuatu yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi, siap-siap untuk terjun ke dalam topik seru kita hari ini ya. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang penuh makna, dunia pergaulan sehat remaja. Osaka Talks hadir untuk menjadi temanmu dalam memahami, mengatasi, dan menikmati setiap aspek pergaulan positif di antara kita. Nah teman-teman, kita ada tamu spesial nih. Selamat datang Budian. Halo Sekar, terima kasih sudah diundang di Osaka Talks. Tentunya Budian senang sekali loh bisa diundang di sini. Budian apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Sekar? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke topik yang akan kita bahas, aku mau tanya nih Bu. Menurut Budian, pergaulan sehat itu apa sih? Dan kenapa pergaulan sehat itu penting bagi remaja? Bahkan nggak cuma remaja ya, tapi semua orang tuh butuh pergaulan dan lingkungan yang sehat. Iya betul banget tuh Sekar. Kalau menurut Budian, kenapa pertemanan yang sehat itu penting, pergaulan sehat itu penting? Karena kita sebagai manusia ya, setiap hari kita berhubungan dengan manusia, otomatis kalau kita bisa menjalin hubungan yang sehat, itu pasti baik juga buat diri kita dan juga buat orang lain, seperti itu. Nah, kalau pergaulan sehat sendiri, menurut Budian tuh yang seperti apa sih? Pergaulan yang seperti apa? Oke, kalau menurut Budian, pergaulan yang sehat itu yang dia tidak memaksakan kehendak seperti itu ya. Dia tahu batasan-batasan mana yang harus dilakukan seperti itu. Dan tentunya juga mematuhi norma-norma sosial seperti itu. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya Bu. Nah, menurut Budian, apa sih tantangan umum yang dihadapi remaja dalam menjalin pergaulan yang sehat gitu? Oke, untuk tantangannya pasti dari remaja itu banyak yang merasa ada tekanan teman sebaya. Tekanan teman sebaya itu seperti, pernah nggak sih dengar kayak, ih kalau nggak ngerokok nggak keren loh, kayak gitu ya kan, dengar seperti itu. Nah itu salah satu tekanan teman sebaya seperti itu, mengajak ke hal-hal yang sebetulnya itu kurang baik ya, seperti mengajak minum minuman alkohol, apalagi mengonsumsi narkoba seperti itu. Nah itu salah satu tekanan yang tentunya ini menjadi tantangan buat mereka. Gimana nih caranya biar tidak ikut-ikutan ke hal yang seperti itu? Ya. Terus tantangannya lagi yang sering Budian lihat seperti intimidasi. Nah, intimidasi ini seperti halnya ada pelecehan verbal, pelecehan fisik, kemudian yang sekarang ini juga dialami kaum milenial, cyberbullying. Itu cyberbullying itu sangat rawan sekali terjadi di anak-anak di usia sekalian seperti itu. Dan itu menjadi tantangan karena yaitu tadi kita balik ke diri kita lagi, gimana biar kita tuh nggak terjun ke hal-hal seperti itu. Itu sih salah satu. Harus pintar-pintar mengendalikan diri sendiri. Iya betul, itu kunci utamanya juga sebagai kita harus bisa mengendalikan diri, kita harus punya kontrol sosial yang baik juga, seperti itu sih tantangannya. Nah selanjutnya teman-teman, kita masuk ke segmen tentang persahabatan positif. Bagaimana kita sebenarnya bisa membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan teman-teman kita. Kalau menurut Budian gimana? Oke, kalau untuk membangun pertemanan yang baik, hubungan yang baik, pasti yang utama itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi terbuka. Dalam artian, kalau kita ada permasalahan, ada perselisihan dengan teman kita, itu sebaiknya kita komunikasikan saja. Jadi misal, Sekar merasa kurang enak nih dengan perkataan teman Sekar, bilang saja, aku kok ngerasa gak enak ya kalau kamu bilang kayak gini. Gitu. Iya, seperti itu, daripada kita memendam gitu. Karena itu lama-lama akan menjadi bom waktu. Yang nanti bisa jadi malah hubungan kalian jadi semakin renggang seperti itu. Nah untuk komunikasi terbuka ini tentu kita butuh kejujuran ya. Iya, pasti harus jujur. Walaupun jujur itu kadang menyakitkan. Iya sih Bu. Walaupun kita masih merasa sulit untuk berkata jujur, tapi kita jalani saja, kita lakukan saja, karena jujur itu akan memberi dampak kita yang baik seperti itu. Daripada bohong tapi iya, daripada gitu, kita seolah-olah terlihat it's fine, tapi
nanti ujung-ujungnya malah jadi bom waktu buat diri kita sendiri gitu kan. Gitu. Jadi tetap kuncinya komunikasi ya. Iya, komunikasi itu yang penting. Ya nggak persahabatan, nggak percintaan, Nggak, tetap kuncinya komunikasi, betul, guys. Iya. Nah, mungkin Bu Dian bisa berbagi pengalaman tentang bagaimana persahabatan positif itu dapat mempengaruhi perkembangan para remaja gitu. Karena kan ya bisa dibilang Bu Dian tadi kalau pergaulan itu menentukan bagaimana kita nantinya. Betul. Iya, karena dari perjalanan hidup kita, pastikan kita memang tadi Bu Dian sudah bilang akan selalu berhubungan dengan manusia. Kita pasti membutuhkan teman. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, gitu kan. Kita nggak mungkin hidup sendiri, apa-apa sendiri. Pasti di suatu waktu nanti kita butuh adanya teman, seperti itu. Nah, untuk teman yang bisa pertemanan yang positif untuk bisa mempengaruhi perkembangan itu salah satunya ya kita bisa memberi support seperti itu, dukungan yang positif. Itu mempengaruhi perkembangan. Karena apa? Dari kita mendapatkan dukungan dari teman, itu akan membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Terus dalam, apalagi ini kan kalian juga sekolah kejuruan ya, pasti nanti kebanyakan akan terjun di dunia kerja. Di dunia kerja itu kita nggak bisa milih loh. Orang yang seperti apa, mau karakter yang seperti apa, kita nggak bisa milih. Nah, untuk itu, dengan kita bersekolah, bertemu dengan teman, kita berinteraksi dengan teman-teman, itu secara tidak langsung melatih kita untuk bisa menjalin teamwork, menjalin komunikasi yang baik, dan itu tuh nanti berguna untuk di dunia kerja. Iya, makanya tuh penting banget. Pertemanan yang positif itu penting banget. Yang saling support. Iya, gitu saling support seperti itu. Apalagi kalau punya minat yang sama. Oh iya. Anak-anak sekarang kan banyak yang suka K-popers tuh, kayak dari idol-idol itu kan juga bisa ngasih motivasi. Dari kesamaan minat itu juga kalian juga bisa berbagi waktu, menghabiskan waktu bersama. Jadi tuh nanti ada kenangan yang baik yang bisa diceritakan, seperti itu sih. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita bisa menjaga pergaulan sehat di dunia maya. Nah, kalau menurut Bu Dian sendiri, untuk kita bisa menjaga pergaulan di dunia maya tuh seperti apa ya, Bu? Iya, untuk menjaga pergaulan di dunia maya, pasti yang pertama kita harus bijak. Itu bijak dalam artian kita tahu nih harus bersikap seperti apa. Ya memang sih dunia maya itu kan sangat luas ya, jangkauannya sangat luas. Bahkan kalian pun bisa berteman yang bukan hanya di sekolah aja, di kota Semarang aja, tapi bahkan di luar kota, luar negeri pun bisa ya kan. Bisa. Nah itu. Nah dalam artian kita harus bijak itu kita harus berhati-hati. Hati-hati dalam menggerakkan jari jemari kita gitu tentunya ya. Jangan sampai sesuatu yang buruk, yang kebiasaan kita yang buruk kita bawa di dunia maya. Karena perlu kita ingat, jejak digital itu nyata loh. Iya kan? Jejak digital itu nyata. Apalagi nanti di dunia kerja pasti kayak perekrut sekarang itu melihat sosial media kita, melihat jejak digital kita ya. Iya, jadi melihat ini orang kalau di sosmed kayak gimana sih, kayak gitu kan. Sikapnya kayak gimana sih? Apakah dia menyampaikan pendapatnya dengan sangat berbobot seperti itu, apakah nyambung dengan konteksnya atau malah sebaliknya yang malah negatif, banyak kata yang merendahkan seperti itu menjadi nilai minus ya. Kalau yang bersikap seperti itu jadi pertimbangan untuk mereka juga. Jadi yang pertama harus diingat itu kita harus bijak seperti itu. Kemudian itu sebenarnya dari kebiasaan kita juga ya. Nah, kita harus bisa manage diri kita untuk bisa tahu kita menempatkan diri. Ini aku lagi di mana nih? Ini perlu nggak diikutin? Kayak sekarang tuh FOMO juga sepertinya jadi budaya anak-anak sekarang ya. Nah itu juga harus hati-hati. FOMO-nya FOMO yang apa dulu nih? Apakah sesuatu yang bisa menghasilkan yang baik atau malah sesuatu yang buruk, malah membuat citra diri kita tuh jadi buruk. Nah itu juga harus dilihat. Harus dipilih-pilih, disaring. Iya, harus disaring. Jadi saring sebelum sharing. Itu perlu jangan lupa ya, saring sebelum sharing. Betul. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, mungkin Bu Dian ada pesan untuk teman-teman yang menonton? Oke, untuk pesan-pesannya seperti yang Bu Dian tadi bilang ya,
untuk bisa membangun persahabatan yang sehat, menjaga hubungan yang sehat, itu kuncinya adalah komunikasi, itu komunikasi. Nah, komunikasi ini tadi juga Bu Dian sudah bilang butuh kejujuran seperti itu. Jadi kita harus jujur walaupun itu memang terasa sulit seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus bisa mengontrol diri ya tentunya. Kita harus tahu di mana kita harus bersikap seperti apa, dan tentunya yang menjadi landasan adalah norma-norma sosial yang harus kita patuhi seperti itu. Dan untuk bisa tetap menjaga hubungan yang sehat dengan teman-teman kita ataupun dengan orang-orang di sekitar kita gitu ya, kita juga harus mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Kayak tadi pelecehan verbal, pelecehan fisik, terutama pelecehan verbal sih. Ini sangat tipis sekali ya, kayak bercandaan, kan cuma bercanda seperti itu. Nah, itu kadang-kadang yang kita luput, yang kita tuh lupa bahwa mungkin itu bisa menyakiti teman atau menyinggung suatu komunitas atau kelompok yang mungkin merasa nggak nyaman dengan perkataan-perkataan itu. Itu saja sih untuk pesannya. Nah, kalau untuk teman-teman OSIS sendiri, Bu Dian ada pesan yang ingin disampaikan mungkin? Oke, baik. Kalau untuk teman-teman OSIS ya, semangat untuk periode tahun ini. Semoga proker-prokernya bisa dilaksanakan dengan lancar dan sukses selalu. Dan semoga didukung oleh seluruh warga SMKN 2 Semarang. Amin. Terima kasih Bu Dian doanya. Semangat. Terima kasih Bu Dian Sama-sama atas sekali. pesan yang sangat memotivasi dan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Osaka Talks, dan semoga pesan-pesan yang Bu Dian sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan. Oke, terima kasih kembali. Sama-sama Bu Dian. Itu dia teman-teman episode kita hari ini tentang pergaulan sehat. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Ingatlah, pergaulan sehat bukan hanya tentang jumlah teman, tapi juga kualitas hubungan. Pilihlah teman dengan baik, komunikasikan dengan baik, dan dukung satu sama lain. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.